Oke, halo semuanya. Jumpa lagi teman-teman ya dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini itu adalah pendapat pribadi gue ya, 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon teman-teman koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak teman-teman ya. Anda semua tidak boleh dan tidak bisa menjadikan video gua ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu loh. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi mengenai pajak Anda ya. Awan akan tersedia secara gratis, secara langsung teman-teman ya, di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu. Kita sedang ada program membership teman-teman ya. Bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan gue, dapat bergabung di program membership kita ya. Tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com ya. www.pajaksmartvip.com. Teman-teman akan tergabung dalam grup WA membership, bebas diskusi setiap hari ya guys. Teman-teman juga akan bertemu Awan secara langsung ya dengan gue setiap hari Selasa malam jam 8 malam. Kita bebas membahas kasus-kasus pajak teman-teman semua ya. Nanti membership ini akan berbayar, teman-teman cukup sekali aja, dan ada diskon khusus ya buat teman-teman. Segera bergabung di membership kita ya di website www.pajaksmartvip.com. Oke guys, seperti yang kita sama-sama sudah tahu teman-teman ya, hari ini ada gempa bumi lagi di dunia perpajakan Indonesia ya, di mana PPh final UMKM 0,5% diperpanjang sampai dengan Desember 2029 ya. Desember 2029. Jadi semua orang tidak usah khawatir lagi. UMKM masih ada waktu sampai 4 tahun lagi teman-teman ya. Sampai berakhirnya masa kepresidenan si Pak Prabowo ya. Jadi lupakan semua tax planning elu, lupakan semua keinginan elu bikin CV lah, bikin PT lah, menyembunyikan aset lah, menyembunyikan harta lah. Lupakan itu semua ya. Karena PPh UMKM bisa diperpanjang sampai Desember 2029 teman-teman ya. Nah, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan seperti ini teman-teman ya, memperpanjang PPh final UMKM? Jawabannya cukup 1 minggu aja ya bagi seorang Purbaya Sadewa ya. Cukup 1 kali meeting untuk dia bisa bikin sebuah keputusan memperpanjang PPh final sampai 4 tahun lagi teman-teman ya. Bukan Erlangga ya, mohon maaf gue tidak respect sama Erlangga. Bukan Erlangga. Erlangga itu hanya juru bicara saja ya, walaupun posisinya tinggi ya. Bintang utamanya hari ini adalah Purbaya Yudi Sadewa ya. Luar biasa ya. Kita berterima kasih, kita respect, kita hormat, kita berterima kasih banget sama Purbaya Yudi Sadewa ya. Gua rasa sepanjang gue mengikuti dunia politik, belum pernah ketemu menteri yang seluar biasa ini teman-teman ya. Terlepas dari bagaimana kontroversinya dia, tetapi dia adalah orang yang pegang janji dia adalah orang yang berani membuat keputusan, terutama keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyat, teman-teman ya. Nah, Erlangga tidak bisa bikin keputusan itu dalam waktu 9 bulan loh. 9 bulan Erlangga nggak bisa bikin keputusan. Tetapi si Pak Purbaya Yudi Sadewa cukup 1 minggu dan cukup 1 kali meeting dia melakukan perpanjangan PPh final ini teman-teman ya. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengguyur market dengan uang 200 triliun? Cukup 1 kali meeting ya si Menteri Purbawa ini teman-teman ya. Jadi bintang utamanya hari ini adalah bernama Menkeu Purbaya Yudi Sadewa teman-teman ya. Nah, kita akan mereview sedikit teman-teman ya. Kita akan review sedikit informasi yang terbaru mengenai perpanjangan tersebut ya. Jadi ada 4 program paket ekonomi yang dilanjutkan di 2026 yang sudah ada dari 2025 ya. Yang pertama adalah perpanjangan jangka waktu PPh final 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi UMKM ya. Ini sudah jelas teman-teman ya, sudah jelas hanya orang pribadi yang bisa dapat ya.
sampai dengan 2029 serta penyesuaian penerima PPh Finan 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, mengenai penyesuaian kita masih belum jelas apa itu definisinya ya. Jadi pemberian insentif PPh Finan 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi UMKM untuk meringankan beban pajak dan menyederhanakan kewajiban administrasinya ya. Tahun 2025 dialokasikan anggaran 2 triliun. Nah, ini gue bingung nih. Apa definisinya anggaran 2 triliun dialokasikan? Bukankah ini hanya memperpanjang saja? Jangan-jangan nanti prinsipnya kita tetap mesti ngitung metode normal tetapi dibikin seolah-olah DTP gitu ya. Nah, kalau itu sih cilaka ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu. WP UMKM itu terdaftar 542.000. Diperpanjang sampai dengan Desember, sedang proses revisi PP ya. Nah, kemudian ada perpanjangan yang kedua ya, perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja sektor terkait pariwisata. Jadi ada insentif PP21 DTP sektor terkait pariwisata untuk pekerja dan gaji hingga 10 juta per bulan. Jadi untuk orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata, hotel, restoran, dan apa itu? Lupa gue. Pokoknya hotel, restoran lah ya. Itu akan dapat keringanan PPh 21 DTP di mana PPh 21-nya itu tidak usah bayar, melainkan dibayarin oleh negara ya, oleh pemerintah. Sama seperti gaji PNS ataupun gaji anggota DPR. Estimasi anggarannya 480 miliar setahun. Oke. Kemudian ada lagi DTP PPh 21 untuk pekerja industri padat karya ya. Ini APBN 2026. Semua sih 2026. Jadi ini sama seperti tahun ini. Sama seperti tahun ini kan sudah ada tuh. Kan tahun 2025 industri padat karya yang mendapat insentif adalah alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture, kulit, dan barang dari kulit. Pekerja dengan penghasilan maksimal 10 juta per bulan menyasar total 1,7 juta pekerja ya. Anggarannya adalah 800 miliar. Nomor 4 adalah diskon iuran JKK dan JKM, bukan pekerja upah. Nah, ini juga barang baru ini ya. Jadi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ada diskon iuran. Program diusulkan untuk diajukan di 2026 ya dan bisa diperluas ke pekerja bukan penerima upah lainnya. Segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga dan lain-lain. Total 9.900.000 orang ya. Perkiraan anggarannya itu 753 miliar. Oke, teman-teman ya. Ini adalah sebuah kebijakan yang sangat populis, sangat populer, tetapi tentu saja ada resikonya dan perlu berhati-hati juga si menteri ini ya. Tapi intinya sih gini, intinya adalah Pak Purbawa menunjukkan ciri-ciri orang yang peduli sama rakyat, ciri-ciri orang yang berpihak pada rakyat. Oke? Jadi dia bikin keputusan yang populer dulu, yang membantu dulu rakyat, tetapi efek sampingnya belakangan dia pikirin. Karena kan efek samping dari ini adalah meningkatnya beban negara, meningkatnya pengeluaran negara, akibatnya menambah hutang, kan gitu. Kecuali di kepalanya si Pak Purbaya ini sudah tahu bahwa akan ada tambahan penerimaan pajak. Apakah itu dari tax amnesty, ataukah dari apakah dia berhasil menangkap orang-orang di level shadow ekonomi dan sebagainya ya. Intinya kebijakan ini bagus. Kebijakan ini mendukung rakyat, tetapi efek sampingnya adalah membutuhkan uang yang lebih banyak. Oke, dan dia belum ungkapkan kepada kita bagaimana caranya dia menghasilkan uang lebih banyak ya, selain dengan menambah pajak atau menambah hutang. Oke, teman-teman ya. Intinya bintang utamanya hari ini adalah Purbaya Yudi Sadewa, dan kita respect, kita berterima kasih kepada Pak Menteri ini ya. Cuman sayang sekali dia tidak permanen kan, dia hanya menambah sampai 4 tahun sampai 2029. Ya nggak apa-apa lah ya, ini dalam rangka politik ya. Jadi kalau lu mau diperpanjang lagi ya lu pilih Prabowo, kira-kira gitu ya, nanti pesannya akan disampaikan di 2029. Oke. Lanjut. Teman-teman silakan di komentar, diketik komentar kalau ada yang mau bertanya ya. Yang pertama dari Ibu Anissa Yuli, kok mau tanya, apakah kemungkinan balik nama waris pajak BPHTB akan dihilangkan? Sejauh ini belum ada Bu ya, sejauh ini belum ada informasi seperti itu. Karena gini, BPHTB adalah pajak daerah, adalah
keputusan dari gubernur. Jadi kalau mau digugat, kita mesti menggugat masing-masing gubernurnya, gitu ya. Ini adalah hak prerogatif dari si gubernur, gitu loh. Ini bukan satu peraturan yang bisa dibatalkan kemudian semua orang kena, nggak bisa gitu. Ini adalah peraturan masing-masing gubernur. Jadi silakan siapa saja yang mau menggugat, silakan gugat si gubernurnya, bawa ke Mahkamah Agung, minta dibatalkan. Kalau berhasil batal ya bagus, gitu ya. Kan seharusnya kan BPHTB ya cukup 20.000 aja kan, karena balik nama sertifikat itu kan sama seperti bikin SKCK, betul nggak? Cukup 20.000 toh. Tetapi kok malah kena 5% dari NJOP kan? Ya begitulah teman-teman ya. Thank you Ibu Anilesa, semoga terbantu Bu Anissa Yuli. Ibu Lavita Vita, beneran kok ini final sampai 2029 jadinya? Betul ya, sampai Desember 2029. Oke, terima kasih Pak Purbaya ya. Ibu Cecilia, malam Pak Awan, malam Bu Cecil, bagaimana Bu? Bapak Yunaidi Jun, kok kalau yang terlanjur daftar NPPN gimana mau pakai 0,5% lagi kalau jadi diperpanjang sampai 2029? Oke. Yang pertama adalah ini sudah pasti jadi ya, sudah pasti jadi sampai perpanjangan 2029. Yang kedua, orang yang sudah mencetak surat NPPN itu tidak masalah, tetap bisa menggunakan PPh final 0,5%. Ya, yang sudah punya surat NPPN itu tidaklah membatalkan PPh final 0,5%. Oke, jadi nggak usah khawatir. Ada atau tidak ada surat NPPN tidak terpengaruh dengan status orang yang tetap bisa menggunakan 0,5%. Oke, terima kasih Pak Junaidi Jun, semoga terbantu. Ibu Lavita, kabar gembira. Yes, betul, kabar gembira sekali ya. 8 bulan kita disuruh menunggu, oknum menteri nggak bisa beres, nggak bisa becus kerjanya ya. Sekarang menteri baru cukup 1 minggu dan cukup 1 kali meeting untuk ngeberesin masalah ini. Selesai masalahnya, beres tuh. Ibu Ernan Subianti, malam kok mau tanya. Saya dapat SP2DK karena ada asuransi jiwa yang belum dilapor. Oke, saya beli asuransinya pakai uang hasil jual rumah dan uang tunai. Tetapi saya lupa nggak ngurangin uang tunai waktu lapor SPT. Tidak masalah ya. Saya bicara ke arah gimana ya kok? Nggak ada masalah. Ibu Erna sampaikan kepada petugas pajak. Kondisi sebenarnya dulu ya. Kondisi sebenarnya bahwa asuransi itu dibeli pakai bla 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 dan uang itu sudah dilapor di SPT, namun saya lupa dikurangkan. Jadi saya tinggal kurangkan uang itu dari SPT saya. Beres ya. Tinggal pembetulan SPT, kurangkan nilai uang tunainya. Beres ya. Oke. Sama teman-teman Bu Erna Subianti. Bapak Bobby Bola 16. Malam kawan, malam Pak Bobby. Mumpung baru hangat soal pajak warisan. Apa yang bisa dilakukan jika kantor pajak menolak menerbitkan SKB waris dengan alasan pewaris tidak pernah lapor SPT? Makasih kok. Yang bisa dilakukan yang pertama adalah gugatan ke pengadilan pajak. Jadi Bapak mesti bikin surat. Bapak mesti bikin surat permohonan SKB, kemudian harus ada surat penolakan SKB ya. Nah, surat penolakan SKB itu Bapak gugat ke pengadilan pajak, minta dibatalkan oleh hakim. Ya. Yang kedua, Bapak boleh menggugat ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri, kenapa Bapak gugat? Karena si petugas pajak itu melanggar hukum, gitu ya, melanggar undang-undang pajak hukum itu. Oke, jadi ada 2 ya yang harus Bapak lakukan. Yang pengadilan pajak itu wajib. Kalau pengadilan negeri boleh iya, boleh enggak. Nah, oke. Semua teman tuh Pak Bobby Bola 16. Ibu Thalia Noga, malam Ko Awan, malam Bu Thalia. Mau tanya, kalau PT perorangan belum berdiri 1 tahun, tetapi mau ganti alamat, apakah akan ada masalah? Tidak masalah ya. Dan caranya gimana? Thank you. Caranya adalah Bapak, Ibu mesti masuk ke dalam AHU ya, ahu.go.id ya, ahu.go.id, kemudian beli voucher, kemudian di situ lakukanlah perubahan alamat di situ. Oke, setelah itu beres, kalau nggak salah Ibu mesti berubah juga di NPWP. Jadi Ibu mesti datang ke kantor pajak untuk ngurus pergantian alamat. Atau mungkin di Cortex sudah bisa ya. Atau mungkin masuk ke Cortex kemudian cari menunya. Untuk perubahan data, apa yang diubah? Yaitu alamatnya. Coba dites ya. Yang pertama ke AHU dulu, AHU Go ID. Yang kedua adalah ke Cortex DJP. Oke. Sama teman-teman tuh Bu Thalia Noga. Bapak Oi Marcel. Kalau sudah ikut PPh 0,5% mulai 2018, apakah masih bisa ikut untuk PPh pribadi 0,5% sampai 2029? Jawabannya bisa. Intinya semua orang pribadi yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar,
itu kapanpun dia bikin NPWP-nya, dia masih bisa sampai Desember 2029. Ya, itu yang kita pahami saat ini. Oke, teman-teman tuh Pak Oi Marcel. Ibu Cecilia Teja Gutomo. Apakah benar selain NPWP, WP juga diharuskan memiliki NPWPD bila ada usaha di daerah? Betul ya, terutama kayak restoran, hotel, dan sebagainya ya. Misalnya kita menyewakan rumah di luar Pulau Jawa, kita harus bayar pajak sewa 10% ke daerah dengan NPWPD tadi. Tidak perlu ya, tidak perlu. Kalau sewa itu bukan pajak daerah. Sewa itu adalah pajak pusat, kantor pusat ya, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 PPh final biasa. Oke. Kecuali kalau nggak salah nih ya, villa, hotel, kemudian motel, itu pajak daerah. Nah, kalau itu pajak daerah, maka dia bukan sewa. Itu larinya ke pajak daerah, dan itu perlu NPWPD. Ya. Intinya adalah, kalau bayar pajak pusat, walaupun lokasinya bukan di rumah, tetapi di daerah, tetap tidak usah NPWPD. Tetapi kalau bayarnya kepada pajak daerah, Dispenda, maka itu perlu NPWPD. Oke, teman-teman tuh Bu Cecilia Teja Gutomo. Bapak Andre Nasuryako, jika suatu PT menerima uang dari orang lain di luar pemegang saham, itu dicatat apa ya? Hutang piutang aja Pak ya. Jika dicatat hutang, jika pemberi uang tersebut mendapatkan keuntungan, dicatat sebagai apa ya kok? Sebagai bunga. Ya, jadi kalau ada uang dari orang lain itu namanya hutang. Kemudian ketika kita bayar, kita tambahin ekstra uang, itu namanya bunga. Bunga atas hutang. Oke. Pembayaran bunga atas hutang dipotong PPh 23 sebesar 15%. Oke. Teman-teman tuh Pak Andre Nasurya. Bapak Andre, dan apakah bisa jika CV meminjam uang di bank menggunakan jaminan tanah sekutu aktifnya? Dalam prakteknya bisa Pak. Dalam prakteknya bisa ya. Jadi bank itu memang kadang-kadang nggak taat aturan gitu ya. Kan harusnya nggak boleh dong. Harusnya kalau hutang CV, maka agunan juga agunan milik CV gitu kan. Tapi dalam praktek nggak gitu. Dalam praktek ya agunannya bisa punya siapa aja gitu. Tetapi hutangnya surat perjanjiannya pakai nama CV. Ya begitulah dalam praktek ya. Teman-teman tuh Pak Andre Nasurya. Thank you kok, sehat selalu. Thank you sama-sama Pak Andre. Bapak Demos di CDC 22. Malam kawan, malam Pak. Jika di Cortex terdeteksi peredaran usaha lebih dari 4,8 M, apa yang harus dilakukan? Jawabannya nggak usah ngapa-ngapain ya. Jadi tanya ke diri sendiri, apakah omset saya memang di atas 4,8 M atau masih di bawah? Kalau masih di bawah, maka nggak usah khawatir. Yang di dalam Cortex itu hanya formalitas saja, tidak usah dilihat. Tetapi kalau omset kita betul-betul di atas 4,8 M, barulah kita perlu khawatir ya. Nah, pertanyaannya, apakah perlu buka CV baru? Jawabannya boleh. Kalau Ibu mau bikin CV, kemudian dipecah omsetnya gitu ya, boleh-boleh saja. Tetapi saran saya Bu, kalau memang Ibu itu beli barangnya itu ada PPN masukan, beli barangnya nih ya, maka sebaiknya bikin satu CV besar atau satu PT besar aja, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Dan semua usahanya ditumpukin di situ. Sehingga ada PPN masukan, ada PPN keluaran. Gitu loh, sehingga menjadi PKP dengan biasa, gitu loh, nggak usah pecah-pecah omset. Pecah-pecah omset menjadi beberapa NPWP itu hanya perlu dilakukan apabila belinya itu tidak ada PPN masukan. Nah, itu aja yang repot. Oke, tetapi kalau pembeliannya lengkap ada PPN masukan, lebih baik jadi PKP saja. Oke, teman-teman tuh Pak Demo di Sici 22. Bapak Anda 280, malam kawan, malam Pak Anda, pemegang saham mengambil dividen dari perusahaan. Mau tanya, gimana catatan pembukuannya? Terima kasih. Catatan pembukuannya adalah di jurnal ya. Di jurnalnya adalah debitnya itu adalah dividen, kreditnya adalah bank atau kas. Oke. Debit dividen ini adalah anak akun dari laba ditahan. Oke. Udah gampang. Nah, teman-teman tuh Pak Anda 280. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, mau tanya. Untuk SPT Badan 2025 Cortex belum bisa dibuka. Edukasinya gimana ini ya kok? Makasih. Oke, edukasi pertama adalah tinggal buka YouTube-nya si Dirjen Pajak ya, Direktur Jenderal Pajak ya. YouTube-nya Ditjen Pajak itu sudah ada beberapa YouTube mengenai edukasi tentang SPT Badan Cortex. Oke. Kalau memang belum bisa dibuka ya tunggu Januari nanti ya. Tunggu Januari, tetapi
sudah mulai banyak edukasinya. Kemudian mengenai Excel-nya, saya belum cek juga Excel-nya ya. Dan mungkin dalam waktu dekat sudah akan mulai bertebaran Excel-nya. Oke, teman-teman tuh Bu Lisa Mona 1983. Ibu Cecilia Teja Gutomo. Jadi, apakah bila menyewakan rumah di daerah, kita bayar pajak sewa 2 kali masing-masing 10%, satu dengan NPWP, satu dengan PPD? Tidak begitu ya. Jadi, kalau sudah bayar, enggak, saya rasa enggak ya. Kalau sudah bayar pajak daerah, itu tidak perlu lagi bayar pajak sewa ya. Pajak sewa. Kalau sudah bayar pajak daerah 10%, seharusnya itu menggunakan PPh final deh, Bu. PPh final yang ini loh, yang 0,5% gitu loh. Setahu saya begitu ya. Seharusnya kalau sudah bayar PPh final PPh daerah 10%, maka cukup bayar 0,5% di PPh kantor pusatnya. Saya rasa begitu. Oke, Bu Cecilia. Semua teman-teman Bu Cecilia ya. Coba cek lagi. Atau Ibu boleh email ke informasi@pajak.go.id untuk lebih kepastiannya ya. Oke, thank you Bu Cecilia. Lanjut. Ibu Dwi Panda, Pak Awan, yang udah pakai UMKM-nya selama 7 tahun, berarti dapat tambahan perpanjangan 4 tahun lagi atau gimana? Betul ya, dapat perpanjangan lagi sampai Desember 2029. Oke? Thank you Pak Dwi Panda, semoga terbantu. Lanjut. Ibu Febri Damayanti, Pak, yang boleh ngambil preview dari CV itu siapa? Yang boleh ngambil preview dari CV itu adalah para sekutunya ya, yaitu komanditernya, yaitu pendirinya atau ownernya ya. Sekutu aktif maupun sekutu pasif bisa terima preview dari CV. Oke, teman-teman tuh Bu Febri Damayanti. Bapak Andrena Surya, untuk Ibu Cecilia ya, izin bantu Kak, betul Kak jika sewa rumah atau villa tersebut menjadi objek pajak daerah di daerah tersebut? Oke, gitu ya. Oke, thank you Pak Andrea. Ibu Lisa Mona, mau tanya lagi, PT baru pinjam uang beli tanah buat produksi. Tempat pinjam uang dari PT baru, apakah boleh di jurnal hutang modal kerja di PT lama karena bosnya sama? Terserah Bu ya, apapun nama hutangnya, mau hutang modal kerja, hutang apapun istilahnya, hutang ya hutang, gitu Bu ya. Hutang piutang ya hutang piutang, apapun istilahnya, mau hutang modal kerja, hutang apapun namanya ya tetap aja hutang piutang. Jadi terserah Ibu bagaimana menjurnalnya ya, gitu. Secara pajak ya sama aja. Kalau hutang piutang ada bunga, kemudian potong PPh 23 atas bayar bunganya. Gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Bu Lisa Mona. Ibu Febri Damayanti. Lalu preview yang diambil Bapak X itu apakah ditambahkan sebagai penghasilan Bapak X untuk menghitung PPh progresif di SPT tahunan, ataukah preview itu merupakan objek penghasilan tidak kena pajak? Jawabannya adalah preview itu tidak kena pajak ya. Preview adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Itu jawabannya ya. Tinggal dilapor di SPT orang pribadi sebagai kategori penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke. Teman-teman tuh Bu Febri Damayanti. Bapak Bobby Bola 16 kok. Teman dapat SP2DK. AR minta ada pembayaran 5 juta. Tetapi ketika dilihat, dihitung-hitung, si AR banyak yang salah. Harusnya tidak kurang bayar. Lalu si WP ini menolak bayar. Apakah dia akan diperiksa? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya, nggak ada masalah ya. Tinggal dia bikin surat aja balasan atas SP2DK. Bisa diperiksa, bisa juga tidak diperiksa. Nggak ada masalah ya. Kalau diperiksa ya kita gugat, kita lawan gitu. Oke. Thank you Pak Bobi, semoga terbantu. Ibu Zenfang 24, malam kawan, malam Pak Zenfang. Kalau UMKM pakai karyawan, apakah wajib daftarin dan bayarin BPJS Kesehatan dan tenaga kerjanya? Jadi gini Pak, seharusnya iya. Seharusnya semua orang yang punya karyawan itu wajib mendaftarkan BPJS-nya. Namun dalam prakteknya, seorang UMKM pribadi nih ya, orang pribadi buka toko UMKM itu nggak melakukan itu gitu loh, tidak melakukan pendaftaran BPJS kepada karyawannya. Namun menurut aturan seharusnya wajib mendaftarkan BPJS. Itu kewajiban dari pemberi usaha kepada karyawannya. Oke.
Sama-sama tuh Pak Zenfang 24. Bapak Joni Utomo, teks amnesti bakal ada lagi? Jawabannya tidak ada kabar ya, belum ada kabar mengenai teks amnesti. Dalam paket stimulus ini juga tidak ada disebutkan mengenai teks amnesti. Oke, thank you Pak Joni, semoga terbantu. Lanjut Bapak Ihamat. Untuk PTP, apakah juga termasuk yang dapat kompensasi hingga 2029? Jawabannya tidak ya. Hanya orang pribadi ya, orang pribadi yang mendapatkan fasilitas tersebut ya. Untuk PTP, CV, PT, yayasan, koperasi dan sebagainya semuanya tidak dapat perpanjangan PPh final 0,5% sampai 2029. Hanya orang pribadi yang dapat. Oke. Teman-teman tuh Pak Ihamat. Ibu Febri Damayanti, yang bayar pajak dividen 10% itu PT-nya atau penerima dividen? Jawabannya adalah penerima dividen ya. Bayarnya waktunya kapan? Waktunya adalah bulan berikutnya setelah dia terima uang. Jadi dia terima uang sekarang nih di bulan September nih ya. Dia masih bayar PPh dividen 10%-nya itu bulan depan maksimal tanggal 15 dan juga dilaporkan ya di PPh unifikasi PPh final. Oke. Dan dia bisa dapat bebas PPh apabila dia menginvestasikan ke instrumen investasi. Oke, teman-teman tuh Ibu Febri Damayanti. Ibu Lisa Mona 1183. Yup, betul sekali kok Awan, sudah bisa lihat ya Kemenkeu ini ya. Lihat rakyat dulu kalau Bu Sri standarnya selalu tinggi. Semoga kedepannya lebih baik untuk Indonesia. Siap, thank you Bu Lisa. Luar biasa Pak Purbawa ya. Ibu Luciana, menyala Pak Purbawa. Yes, menyala Pak Purbawa. Bapak Ibu Hiedas, malam Pak Awan, izin tanya. Perusahaan kami bukan perusahaan ekspedisi atau tracking. Akan tetapi kami akan menagih biaya angkut atas penjualan barang dagangan kami. Pertanyaannya adalah apakah atas transaksi ini kami wajib memungut PP terpotong, Bu? Memungut perjalanan tracking ya. Jawabannya PPN ya, saya rasa perlu PPN ya. Jika iya, menggunakan kode faktur berapa? Paling aman Bu ya, paling aman kenakan 11% ya, kenakan PPN normal yang 12%, ini kalau mau aman. Jika tidak, menggunakan kode faktur berapa dan mengacu aturan nomor berapa. Pakai PPN ya. PPN kalau Ibu PKP maka dia wajib kena PPN. Cuman tarifnya apakah 1,1 atau 12% gitu kan. Saya lebih berpikir ini 12% karena dia bukan jasa ekspedisi. Bukan jasa tracking. Saya kira begitu ya. Oke, thank you Ibu Zeng Fang. Siapa tadi? Sorry. Ibu Hiedas. Oke, kita lanjut ke Bapak Zenfang 24. Satu pertanyaan lagi kok. Kalau ayah mertua, status NPWP-nya sudah NE sejak 2021 dan sudah almarhum 2025 ini. Apakah ibu mertua boleh buat NPWP supaya bisa jualan? Jawabannya boleh ya, boleh. Statusnya tidak pisah harta. Boleh ya. Jadi ayah mertua meninggal, mohon maaf, kemudian si istrinya bikin NPWP sekarang. Itu betul, sudah betul, boleh ya. Oke. Teman-teman tuh Pak Zengfang 24. Kemudian tadi siapa? Ibu Lili Francine, malam kok. Perusahaan konstruksi jika mendapatkan income PPh final jika tidak dipotong, apakah harus menyetor sendiri di Cortex? Jawabannya perlu ya. Gimana terbitkan bukti potong? Coba Ibu langsung cek ke dalam sistem ya. Langsung cek ke dalam sistem PPh unifikasi, bikin bukti potong di situ. Coba utak-atik di situ ya. Utak-atik aja, coba diklik-klik. Harusnya bisa kok. Oke. Jadi pasti ada kategori bayar sendiri. Ada kategori bayar sendiri PPh final untuk jasa konstruksi. Oke. Jadi PPh final itu punya sifat kalau nggak dipotong maka kita perlu bayar sendiri. Setahu saya begitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Lili Francine. Ibu Hiedas. Oh tadi sudah ya. Bapak Ibu Yunaidi Jun. Bapak Junaidi Jun. Jadi enggak usah dicabut dulu ya kok NPPN-nya. Enggak perlu ya. Tidak ada yang namanya pencabutan NPPN. Tidak perlu.
NPPN ya sudah dicetak ya sudah gitu. Itu tidak perlu dicabut dan tidak ada formulir untuk mencabut NPPN, nggak perlu. Kok, saya kan dari Januari tahun ini sampai bulan ini nggak bayar PPh. Jadi bagaimana cara pembayaran yang dari Januarinya kok? Ya bayar sekarang Pak. Jadi Bapak tinggal hitung nih, omsetnya di bulan keberapa melewati 500 juta. Setelah melewati 500 juta, Bapak bayar PPh-nya 0,5%. Udah, simple Pak ya. Apakah terlambat? Jawabannya terlambat. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Paling denda 100.000 per bulan, nggak apa-apa lah ya. Nyumbang-nyumbang dikit buat negara. Oke, semua teman tuh Pak Junaidi Jun. Bapak Andrena Surya, jika kita simpan uang cash berbentuk dolar US, apakah aman? Saya rasa aman-aman aja Pak. Saya rasa aman-aman aja ya. Oke, thank you Pak Andrea. Ibu Zindri 074, malam kawan, malam Bu Zindri. Jika ada CV PKP, dia jualan sembako. Misalkan kita ada sumbangkan barang dagangan kita ke teman atau saudara. Misalnya seperti acara nikahan atau acara keluarga. Jurnalnya gimana ya kok? Oke, jurnalnya adalah debitnya adalah biaya sumbangan, kreditnya adalah barang dagang. Oke, debitnya itu adalah sumbangan, beban sumbangan, biaya sumbangan, kreditnya adalah barang dagang atau persediaan barang dagang ya. Nanti beban sumbangan ini perlu dikoreksi fiskal ketika hitung pajak. Oke, semua teman tuh Bu Zindri 074. Ibu Zindri, apakah tetap diakui sebagai penjualan atau gimana? Nggak usah jualan. Oh sorry, PPN tetap dibuka ya. PPN tetap mesti dibuka dengan nilai perolehannya. Jadi harus bayar PPN-nya. Tetapi kodenya kode 09 kalau nggak salah. Kode 09 kalau nggak salah ya. Intinya untuk memberikan hadiah. Seperti itu. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu Zindri 074. Bapak Bobby Bola 16. Kalau perjanjian sewa tanah bangunan, jika PPh 10% dibayar oleh penyewa, yaitu PT. Apakah penyewa wajib memberikan bukti potong pajak kepada pemberi sewa perorangan? Terima kasih Jawabannya wajib. Wajib ya, wajib. Karena di bukti potong tersebut ada nama kita dong, ada nama si perorangannya tersebut dong. Itu wajib diberikan bukti potongnya. Buat apa PT itu simpan? Kan nggak ada guna dong dia simpan dong. Dia wajib memberikan kepada si orang yang dipotong dong, si orang pribadi tersebut pemilik bangunan. Walaupun itu ditanggung oleh PT ya, tetap wajib diberikan. Teman-teman tuh Pak Bobby Bola 16. Ibu Hartina Pisia, malam kawan, malam Bu Hartina. Jika perusahaan terjadi pengalihan saham, wajib membagi laba ditahan dulu ke shareholder sebelum pengalihan saham. Transaksi pengalihan saham diwajib bayar pajak apa ya Oke, saya rasa iya Pak ya, Bu ya. Saya rasa laba ditahan perlu dibagikan dahulu, barulah terjadi pengalihan saham. Tetapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Kalau laba ditahan tidak dibagi, kemudian ada pengalihan saham, maka terjadilah jual beli saham kan. Nah, ketika jual beli saham tersebut harus diperhitungkan laba ditahannya dong sebagai bagian dari kepemilikan orang yang menjual saham itu. Nanti orang yang baru ini harus membayar sesuai dengan nilai saham pemilik lama ditambah laba ditahannya. Kalau dia bayarnya lebih tinggi, berarti kan si penjual saham itu ada untung. Nah, untungnya itu kena PPh umum, PPh orang pribadi progresif yang seperti biasa. Oke? Teman-teman tuh Pak Ibu Hartina Pisia. Bapak Genus Bakeat. Malam malam Pak Genus. Mau tanya, kalau dapat SP2DK 2023 karena ada lawan batalkan faktur pajak, tetapi diklaim di 2023, solusinya karena berpengaruh ke laporan keuangan 2023. Oke, nggak masalah Pak, tinggal dibetulkan ya. Kalau memang ada pembatalan faktur pajak, kemudian nggak ada masalah, tinggal dibatalkan ya. Jadi kalau memang betul dibatalkan, kemudian kitanya belum batalkan, maka kita tinggal batalkan ya. Kita tinggal batalkan, kemudian kalau memang ada pajak yang mesti dibayar, kita bayar. Gitu aja sih, harusnya nggak masalah sih ya. Ikutilah kondisi sebenarnya Pak. Oke, teman-teman tuh Pak Genus Basket. Bapak Ion Virgo 90, malam malam Pak Ion, mau tanya. Kalau pemeriksaan pajak, ada uji HPP dan uji arus kas. Biasa prosesnya seperti apa ya Saya juga nggak ngerti Pak.
Saya juga nggak ngerti. Kalau saya nggak peduli, saya minta dia menjelaskan ke saya sampai saya paham. Kalau saya nggak paham, saya tolak semuanya. Gitu ya. Jadi apa itu uji HPP? Gue nggak peduli. Pokoknya kalau menurut gue data gue sudah betul, ya gue sudah betul. Gue tidak perlu mempermasalahkan lagi, gitu loh. Tetapi kalau dia bilang gue salah, dia mesti buktikan kalau gue salah, gitu. Penjelasannya seperti apa? Kita mesti minta penjelasan yang rinci, gitu ya. Dan ingat, mintalah dasar hukumnya. Oke? Sama teman tuh Pak Ion Virgo 90. Bapak Joni Utomo. Pemeriksaan pajak di atas 1 tahun, tetapi masih dikejar terus. Oke, terpotong. Enaknya diabaikan atau dibayar? Jawabannya jangan diabaikan ya, jangan diabaikan. Boleh dibayar, boleh juga dilawan ya. Cuma ada 2 cara ya, dibayar atau dilawan. Jangan diabaikan, jangan dibiarin. Oke, thank you Pak Joni, semoga terbantu. Ibu Meli 1234, malam Bu Meli. UMKM 0,5% diperpanjang sampai tahun 2029. Jawabannya betul ya, sampai Desember 2029. Thank you Bu Meli. Kemudian Ibu Anissa Yuli 24 mau tanya lagi. Untuk prefer tidak pernah diambil. Jika tahun 2025 akan diambil 100 juta, bisa dibagi 2 direktur 50%, komisaris 50%. Jawabannya tidak bisa begitu ya. Harus sesuai dengan kepemilikan uang modalnya dia. Jadi si Mr. A, Mr. B ini berapa modalnya, berapa persentase. Kalau Mr. A ini modalnya 80%, Mr. B 20%, ya udah sesuai itu aja. Jadi harus sesuai komposisi persentase modalnya. Tidak bisa langsung tiba-tiba 50-50. Oke, nah, teman-teman tuh Bu Anissa Yuli 24. Bapak Andrena Surya. Jika PT menerima uang dari pemegang saham yang posisinya sudah menyetor modal sepenuhnya, kan dicatat sebagai hutang pemegang saham. Ulang ya, PT terima uang dari pemegang saham yang sudah setor full gitu ya. Berarti kan menjadi hutang pemegang saham. Ya, oke, betul. Terus lalu jika aktanya diubah dengan menaikkan modal saham, apakah bisa hutang tersebut dijadikan tambahan modal? Jawabannya bisa. Bisa ya Pak Andre ya. Jadi Bapak sudah betul, tinggal dilakukan saja perubahan modal, ditambahkan modalnya, sehingga hutang itu dikonversi menjadi saham. Oke, thank you Pak Andre, semoga terbantu. Bapak Demosi Dici, baik, makasih kawan, sama-sama Pak. Bapak F. Chan 21, berharap banget limit batas UMKM dinaikkan jadi 6 miliar gitu. Oke, kita tunggu ya batasannya ya. Bapak Genus Bakeat, malam Pak Genus. Kalau dapat SP2DK tahun 2023, karena tidak laporkan PPh 23, karena lawan tidak kirimkan bukti potong pajak, solusi gimana Karena orang pajak ternyata punya rekapan bukti potongnya. Oke. Jadi bukan itu masalahnya Pak. Masalahnya bukan mengenai bukti potong. Masalahnya adalah omsetnya, penjualannya. Bapak sudah lapor atau belum lapor? Oke. Kalau omsetnya sudah dilaporkan, maka Bapak nggak usah khawatir. Tidak ada bukti potong, tidak masalah. Gitu loh ya. Nah, kalau omsetnya belum Bapak laporkan, maka sekaranglah saatnya Bapak melaporkan omsetnya, kemudian dikurangkan dengan PPh 23 yang sudah dipotong oleh pihak customer. Oke? Teman-teman tuh Pak Genus Bakeat. Ibu Eni Liantini Putu, Direktur CV meninggal tahun 2022. Oke, terus bagaimana Bu? Terpotong Bu ya, coba diketik lagi ya. Bapak Junaidi Jun, kalau lihat Menkeu sekarang, kira-kira aturan yang marketplace pungut PPh berlanjut enggak ya? Itu berlanjut Pak, itu berlanjut ya. Karena itu sudah dibikin PMK-nya, sudah berjalan, tidak mungkin dia batalkan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba dia batalkan, akan terjadi ketidakpastian hukum. Orang ngamuk, gitu ya. Jadi itu akan tetap berlanjut. Gua rasa begitu ya. Dia tidak akan secara ekstrim membatalkan yang sudah ada sebelumnya. Itu nanti bisa goyang marketnya, gitu ya. Kan sekarang kan pihak marketplace sudah ada yang mulai memotong, sudah ada yang menciptakan sistemnya, mulai diciptakan gitu kan. Kalau tiba-tiba lu batalkan, orang jadi nggak senang gitu ya. Jadi gua rasa akan terus diperpanjang, dilanjutkan maksudnya ya. Teman-teman tuh Pak Junaidi Jun. Ibu Tanti Damayanti, malam Bu Tanti, mau tanya, misalnya faktur pajak masukan Desember 2021 dikreditkan di Januari 2022 dan waktu lapor SPT
faktur pajak kita catat sebagai pembelian sejumlah total faktur pajak yang dikreditkan Januari sampai Desember saja, tidak dicatat keseluruhan faktur pajak masukan dari pihak lawan. Oke, terpotong. Apakah bisa terpotong, Bu ya? Terpotong, Ibu. Terpotong. Oke, saya rasa itu bisa-bisa aja ya. Jadi PPN-nya itu dikreditkan di tahun depannya, tetapi pembeliannya, Bu ya, secara akunting nggak bisa. Secara akunting harus tetap di jurnal di Desember. Saya rasa begitu, Bu. Untuk pembelian tetap harus di jurnal di Desember. Nggak bisa di jurnal ke Januari. Kalau mengenai pengkreditan PPN-nya itu boleh-boleh saja diatur ke Januari. Saya rasa begitu. Oke, thank you Bu Tanti Damayanti. Bapak Is Setiawan, marketplace gimana? Marketplace ya tetap sama ya. Ibu Anggreni Bril Taulani, malam kawan, malam Bu Anggreni. Saya tiba-tiba dapat surat. Katanya terdapat selisih harta setara kas yang belum dilaporkan, yang diindikasikan penghasilan yang belum dilaporkan. Padahal rasanya sudah lapor semua. Langkah selanjutnya gimana? Nah, langkah selanjutnya adalah Ibu tinggal telepon atau WA orang pajaknya. Tanyakan detailnya mana. Jadi menurut saya kan seperti ini nih, harta gue begini, A, B, C, D, E, F gitu kan. Menurut orang pajak apa harta saya? Gitu ya. Kalau ternyata orang pajak menemukan rekening nih atas nama ibu nih, ternyata ibu lupa punya rekening itu, ya udah ibu ambil rekeningnya, ambil uangnya, kemudian setor pajak sebagian ke pajak. Kira-kira gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, minta data rincian dari petugas pajak. Kemudian dibandingkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Oke? Sebentar bantu Bu Anggreni Taulani. Bapak Simon LWOO, malam kawan, malam Pak Simon. Tadi ada yang bertanya mengenai dividen. Pertanyaan saya, studi kasus PT ada modal 50 juta, terus tersisa 10 juta. Nah, terus dibagikan kembali dalam bentuk dividen. Jurnalnya piutang terpotong. Jawabannya piutang pemegang saham pada kas. Lalu bagaimana sudut pandang accounting dan pajaknya? Oke ya. Jadi ketika modal tersisa 10 juta, kemudian ditarik gitu ya, itu bukan piutang, tetapi itu adalah pengambilan modal gitu ya. Ya boleh sih, kalau mau bikin piutang juga boleh ya. Kalau piutang dari sisi akunting nggak masalah, dari sisi pajak juga tidak masalah ya. Kalau piutang tidak perlu kena bunga dan tidak ada pajaknya, tidak ada pajak atas bunganya. Karena kan piutang. Yang perlu memperhatikan bunga itu adalah hutang. Hutang pemegang saham itu perlu diperhatikan pajak bunganya. Tetapi kalau piutang sih enggak. Oke, thank you Pak Simon, semoga terbantu. Ibu Anggreni, disuruh ketemu dengan pejabat di sana. Boleh kalau Ibu mau ketemu ya. Apakah bila datang sendiri, apa gimana ya kok mau pencerahannya? Kalau saya sih Bu ya, kalau saya minta meeting online. Saya tidak mau meetingnya offline atau onsite. Saya selalu minta meetingnya online. Gitu. Kalau dia tidak bersedia online, saya adukan ke pengaduan. Gitu ya. Gitu Bu Anggreni. Supaya apa? Supaya saya bisa merekam, supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi supaya tidak sampai saya kena intimidasi dan sebagainya. Gitu ya. Bapak 7ID. Pajak marketplace sekarang gimana kok? Nggak gimana-gimana ya. Marketplace tetap sama saja. Marketplace dituntut untuk memotong PPh atas penjualan dari mitranya. Nah, namun beberapa marketplace belum siap saya lihat sih. Ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Oke, thank you Pak 7ID. Kemudian Bapak Randy Eng. Halo malam kawan, malam Pak Randy. Kalau SPT masa PPN setahun, apakah harus sama dengan omset perhitungan PPh 29 badan? Menurut saya harus sama, menurut saya. Bisa terjadi selisih uang muka penjualan ya kawan, terima kasih. Nah, bisa terjadi ya. Jadi saran saya sih, uang muka itu pun diakui sesuai dengan PPN-nya. Jadi kalau ada penjualan 100 nih, uang muka baru 30 nih. Kalau saya sih saya akan paksakan penjualannya pun saya akui 30. Gitu, supaya apa? Supaya sama persis antara penjualan di akunting dengan penjualan di faktur pajak PPN. Kalau saya sih lebih cenderung begitu ya. Toh tidak pengaruh juga kemana-mana sih, harusnya ya. Harusnya sih nggak pengaruh ya. Tetapi kalau Bapak maunya langsung akunting mengakui penjualan full, enggak sih, enggak. Uang muka itu bisa masuk ke hutang ya. Uang muka masuk ke hutang sehingga belum ada penjualan. Nah, itu masih boleh juga gitu ya. Tetapi yang tidak boleh adalah penjualan di akunting melebihi penjualan di PPN. Itu nggak boleh. Oke. Teman-teman tuh Pak Randy Eng. Bapak Simon.
Karena setahu saya, modal tidak bisa dibagikan kecuali laba. Betul, betul ya. Jadi kalau modal itu diambil, maka yang terjadi adalah penarikan modal atau perubahan modal. Tetapi karena dia tidak merubah modal, maka muncullah piutang pemegang saham. Itu nggak apa-apa, Pak. Boleh dilakukan begitu. Oke, thank you Pak Simon. Ibu Anissa Yuli 24. Penghasilan prefer dimasukkan di 1770 lampiran 3, penghasilan yang bukan objek pajak Yako. Jawabannya benar. Benar ya Bu Anissa. Lampiran 3 yang paling bawah ada yang namanya penghasilan dari bagian laba dari perusahaan CV ya yang tidak terbagi atas saham. Oke, thank you Bu Anissa. Bapak Mei 2107. Malam Pak Mei. Faktur pajak bulan Desember 21 sebagian dikreditkan di Januari. Oh, tadi sudah ya. Dan waktu SPT mencatat pembelian Januari sampai Desember 21 sesuai faktur pajak masukan yang dikreditkan di tahun 21 saja, tidak sesuai dengan total faktur pajak masukan selama 21 pihak lawan transaksi. Apakah bisa? Nah, coba cek lagi Pak ya. Kalau saya sih lebih cenderung sama persis saja, disamakan lebih aman. Oke. Ibu Lisa Mona, kok mau tanya, apakah tiap KPP masih ditarget untuk penerimaan negara? Jadi was-was aja kok, bisnis pengusaha jadi nggak tenang jalanin kok. Saya rasa masih ya, saya rasa masih. Ini metode salesman ini ya, metode salesman di KPP ini masih terjadi sejak zaman Sri Mulyani dan sampai sekarang masih ya. Apakah Pak Purbaya akan merubah budaya ini? Kita tunggu ya, kita tunggu. Karena si Pak Dirjen nggak ada kabar nih, si Bimo nih. Nah, sekarang Pak Purbaya yang lagi jadi bintangnya kan. Oke, teman-teman tuh Bu Lisa, kita tunggu aja ya. Ibu Anggreni Taulani tanya lagi kok, untuk tahun 2021 katanya kurang bayar. Apakah 2021 masih bisa diperiksa ini itu kok? Jawabannya bisa. Maksimum berapa tahun untuk periksa ini itu? Thanks kok sebelumnya. 5 tahun ya, 5 tahun. Kan sekarang 2025 nih, berarti 2021 masih bisa diperiksa. 2020 sudah menjelang kadaluarsa. Jadi mereka akan fokus 2021, 22, 23, 24. Oke. Teman-teman tuh Bu Anggreni. Bapak Bobby Bola, kok untuk melakukan pemeriksaan, apakah kantor pajak harus punya data pemicu atau boleh dilakukan suka-suka mereka? Menurut saya harus ada data pemicu. Tetapi menurut orang pajak suka-suka dia. Ya, jadi kalau dia periksa klien saya, langsung saya bawa ke pengadilan, saya tanya apa data pemicunya. Kalau nggak ada data pemicunya, saya minta hakim batalkan surat pemeriksaannya. Begitu Pak. Nah kan tergantung hakimnya sekarang mau pihak siapa, gitu. Teman-teman tuh Pak Bola 16. Bapak CV Angkasa T. Untuk badan usaha, gimana nasib tarif UMKM-nya? Tolong viralin kok. Nggak gimana-gimana ya. Kalau untuk badan usaha, tetap ikuti aturan yang berlaku, yaitu 3 tahun atau 4 tahun. Ya, 3 tahun untuk PT biasa, 4 tahun untuk CV dan PTP. Kalau sudah lewat 4 tahun gimana? Kalau sudah lewat 4 tahun, Bapak tinggal matikan saja PT-nya, bikin PT baru. Atau matikan CV-nya, bikin CV baru. Ya. Kalau orang pribadi kan nggak bisa. Kalau orang pribadi kan habis ya habis, nggak bisa matiin orangnya dong. Nah, jadi perpanjang PPh final hanya untuk orang pribadi, tidak untuk badan, karena kalau badan tuh gampang tinggal bikin baru lagi. Nah, oke. Thank you Pak CV Angkasa. Bapak Leo Budianto, kok perpanjangan 0,5%, apakah sudah ada dasar keputusannya? Belum ada hukumnya ya, belum ada PMK-nya, belum ada PP-nya. Jadi nanti akan ada PP ya, peraturan pemerintah menggantikan PP 55 2022. Kita tunggu aja tahun ini. Oke, thank you Pak Leo. Ibu Dwi Panda, kenapa cuma sampai 2029 ya, nggak sekaligus dipermanenkan? Apa mau jadi bahan jualan di pemilu nanti? Jawabannya pasti dong, pasti dong. Kalau Pak Purbaya ini orang pinter, bos. Pak Purbaya ini orang pinter, otaknya cerdas, dia seorang yang menurut gue ya, dia oportunis. Sama kayak kita semua ya, oportunis. Jadi dia akan melihat peluang itu. Kalau lu mau pilih Prabowo lagi 2029, mau diperpanjang lagi di 2029 ya, mau diperpanjang atau dipermanenkan, pilihlah Pak Prabowo lagi. Gue rasa ini hal yang wajar ya bagi seorang politikus. Semua teman tuh Pak Dwi Panda. Bapak Mei 21. Tanya lagi kok, warisan yang didapat dari suami meninggal dan istri tidak punya NPWP. Dan warisan itu didepositokan oleh istri atas nama anak.
Oke, anaknya supaya punya yang punya NPWP. Apakah harus dilapor di SPT anak atau istri harus buat NPWP sendiri? Oke, sekarang pertanyaannya adalah apakah si istri melepaskan kepemilikan terhadap uang itu? Kalau si istri melepaskan kepemilikannya, dia mau kasih kepada anaknya, ya udah, si istri nggak usah bikin NPWP, nggak usah lapor. Tetapi kalau istri itu bilang, gua hanya titip saja, hanya titip ke rekening anak, tetapi itu uang masih uang gue, maka si istri harus lapor NPWP, kemudian melaporkan uang tersebut. Walaupun dia titip di rekening anak, itu tetap harus dia laporkan sebagai milik dia, milik si istri ini. Gitu loh, Pak. Jadi, sebaiknya tidak usah titip-titipan uang begitu. Jadi, siapa yang punya uang, taruhlah uang itu di rekening dia. Nggak usah titip ke orang lain. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Mei 21. Ibu Febri Damayanti, cara bayar pajak dividen 10% itu lewat mana Pak? Lewat Cortex ya, lewat Cortex, Ibu masuk ke websitenya Cortex DJP, kemudian di situ bikin PPh unifikasi, kemudian pilih PPh final, di situ ada nama dividen. Oke, teman-teman tuh Bu Febri Damayanti. Ibu Rian Mahendra, malam Pak Rian. Di KPP ada pembuatan NPWP badan, itu bisa diwakilkan. Tetapi di KPPB nggak bisa. Oke, KPPA bisa, KPPB nggak bisa ya. Ini bagaimana ya? Malah orang-orang di KPPB nggak mau tahu dan sudah terlanjur bilang bisa diwakilkan ke direkturnya. Oke, setahu saya memang nggak bisa diwakilkan. Maksudnya nggak bisa diwakilkan sih, mesti datang sendiri. Mesti datang direkturnya karena dia perlu verifikasi wajah dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi memang setahu saya begitu, perlu datang sendiri sih. Kalau mau diwakilkan, coba bikin surat kuasa, kemudian coba minta info ke informasi ya. Email ke informasi@pajak.go.id untuk mempertanyakan mengenai dasar aturannya, dasar hukumnya. Saya rasa memang harus begitu sih. By the way, bikin NPWP itu bisa melalui Cortex ya. Bikin NPWP sudah bisa melalui Cortex System. Coba di Cortex kalau mau, Pak. Oke, teman-teman tuh Pak Rian Mahendra. Ibu Lisa Mona, makasih kawan. Salam sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih Pak Amin, Bu Lisa ya. Sehat selalu, sukses selalu. Oke. Bapak Hendrik PW, pengambilan prive apakah ada batas dan ketentuannya kok? Saya rasa ya semaksimal nilai laba ditahan ya. Prive dapat diambil dari laba ditahan. Jadi semaksimal nilai laba ditahan dan ketentuannya nggak ada sih. Langsung aja diambil, tidak perlu dokumen apa-apa dan kemudian tidak usah kena pajak. Oke, thank you Pak Hendrik, semoga terbantu. Ibu Anissa Yuli, kok di Pajak Smart, apakah ada sistem akunting yang bisa dibeli kok? Tidak bisa ya, saya tidak menjual sistem akunting. Jadi kalau Ibu mau, Ibu tinggal masuk ke website website sekolahkonsultanpajak.com/AOL ya untuk beli Accurate Online. Jadi kita berpartner dengan Accurate Online kalau mau ya. Oke, teman-teman tuh Bu Anissa. Ibu Heni Gun, mungkin kelewatan baca ya kok pertanyaan saya. Oh mohon maaf Bu ya. Suami istri kerja selama ini, lapor SPT masing-masing. Untuk tahun ini, Cortex, apakah NPWP istri harus ditutup? Tidak harus ya, tidak wajib. Langkah selanjutnya bagaimana? Tidak harus ya. Jadi suami istri boleh lapor NPWP masing-masing dan boleh juga yang istri ditutup. Itu boleh. Jadi tinggal memilih. Dia boleh memilih ya. Punya istri tidak wajib ditutup. Boleh memilih tetap lapor masing-masing. Gitu ya. Kalau dia mau tutup, dia tinggal masuk ke Cortex, kemudian isi formulir pencabutan NPWP ya. Cuman ingat ya, tutup NPWP akan ada pemeriksaan. Oke? Nah, teman-teman tuh Bu Henigun. Bapak Simon LW00, kok mau tanya lagi? Untuk NIK karyawan yang tidak terbaca di Cortex 999, sedangkan karyawan sudah resign dan kami lapor SPT masa. Lalu bagaimana solusi di SPT tahunan kok? Nggak ada masalah Pak ya. Maksud Bapak SPT tahunannya pribadi atau di badan? Kalau di pribadi, nggak usah pusing kan, itu urusan dia kan. Kalau di badan, nggak ada masalah ya. Kalau di badan, tidak perlu bikin A1 ya. Kan kita nggak bisa bikin A1 nih. Saat ini kan kita belum bisa bikin A1 untuk karyawan tersebut. Jadi sementara dia dilaporkan, tidak usah dilaporkan gaji dia di bulan tersebut ya. Kalau memang dia wajib dilaporkan, kasih aja gajinya Rp1. Kira-kira begitu. Sementara seperti itu solusinya. Karena belum bisa bikin A1 untuk NPWP 99.
Oke, nah, sama-sama tuh Pak Simon LW. Kemudian Ibu Lili Francine, malam kok nanya lagi. Karyawan dari awal tahun bayar dengan TK0. Apakah bisa di tengah tahun join memakai NPWP suami? Gimana caranya? Dia mesti hapus dulu ya. Kalau si istri punya NPWP, kemudian dia mau gabung ke suaminya, maka dia harus cabut NPWP dahulu. Tetapi cabut NPWP akan ada pemeriksaan. Jadi agak worry ya. Kalau saya sih pikir jangan tutup deh karena takut pemeriksaan. Tetapi kalau dia yakin nggak ada masalah dengan pemeriksaan, ya boleh aja dicabut NPWP-nya, nggak masalah ya. Oke. Semua teman tuh Bu Lili Francine. Kemudian Ibu Jovin 2002I. Malam Pak, malam Bu Jovin. SPT Badan 2020 masih bisa nggak diperiksa? Apakah sudah kadaluarsa? Masih bisa, karena masih ada 3 bulan ya. Masih ada 3 bulan. Kalau dia periksa 2020, maka yang kena adalah 3 bulan. Masih bisa. Cuman dalam prakteknya hampir tidak mungkin dilakukan lagi ya. Karena 2020 sudah menjelang kadaluarsa. Nggak ada waktu lagi untuk pemeriksaan. Oke, sama-sama tuh Pak Jovin 2002. Bapak Ferdian Kun. Malam kok, malam Pak Ferdian. Tadi sempat private message juga. Izin tanya lagi kok. Kalau saya semisal 2018 sudah menggunakan tarif umum, apakah sampai bisa menggunakan terus? Thank you before ko. Gimana? UMKM ya? Bisa Pak ya. Jadi orang-orang yang menggunakan UMKM 0,5% itu bisa terus menggunakan sampai tahun 2029. Ya, siapapun, semua orang ya. Apakah dia punya NPWP 2018, 2017, 2015, sampai sebelum-sebelumnya. Semuanya masih bisa pakai sampai Desember 2029. Oke? Semua teman tuh Pak Ferdian Kun. Sampai 2029, yes. Kemudian Ibu Enike Tan, kok pajak UMKM diperpanjang ya? Yes ya, PPh final UMKM 0,5% diperpanjang sampai Desember 2029. 4 tahun lagi. Oke? Jadi ini betul-betul bahan marketing untuk Pak Prabowo mencalonkan lagi 2029 nanti ya. Bapak Moko 91. Untuk pajak UMKM 0,5%, apakah aturan atau undang-undangnya sudah keluar kok? Belum ada ya, belum ada peraturan pemerintah pengganti PP 55. Tetapi tadi sudah diumumkan. Dan di negeri Konoha itu ucapan media sosialnya seorang menteri adalah dasar hukum. Jadi nggak usah khawatir ya, sudah pasti diperpanjang sampai Desember 2029. Thank you Pak Moko, semoga terbantu. Bapak Demo Dici. Malam kawan, malam Pak Demo. Jika laba ditahan pada laporan neraca sudah banyak, tapi jika tidak ditarik, apakah ada resikonya? Nggak masalah Pak ya, mau tarik boleh, nggak tarik juga nggak apa-apa. Dan jika mau ditarik, tapi cash flow PT tidak ada dana, mohon guidance-nya, terima kasih kok. Ya nggak bisa, kalau mau ditarik tapi tidak ada cash-nya, ya tidak bisa Pak. Jadi hanya bisa ditarik senilai yang ada uangnya, yang ada uang di rekening gitu ya. Kalau di rekening nggak ada uangnya, semua numpuk di barang dagang, ya nggak bisa tarik dividen. Gitu ya, nggak ada masalah kok, nggak apa-apa ya. Nah, sama teman tuh Pak Demo di CDC. Ibu Anissa Yuli 24 kok, apakah modal saham 50 juta di rekening nggak boleh di bawah 50 juta ya tiap tahunnya? Saya rasa enggak ya, saya rasa enggak. Modal saham kepake untuk operasional. Nggak apa-apa. Justru boleh. Modal saham 50 juta, kita pakai, mau dihabisin juga nggak apa-apa ya. Yang penting dihabiskan untuk operasional perusahaan, jangan dipakai untuk pribadi dong. Oke, nah, teman-teman tuh Bu Anissa Yuli. Bapak Nuso Negoro. Untuk UMKM, pajaknya 0,5% itu yang sudah 7 tahun, apakah lanjut lagi? Jawabannya iya, lanjut lagi sampai Desember 2029. Karena di berita saya baca WP yang terdaftar. Bagaimana saya bisa tahu termasuk terdaftar? Caranya adalah apakah Bapak bayar selama ini PPh final? Kalau Bapak bayar berarti Bapak terdaftar. Udah gitu aja. Gitu ya. Kalau Bapak bayar ya Bapak terdaftar gitu. Jadi kita masih belum jelas nih mengenai definisi WP terdaftar itu apa. Tetapi saya rasa semua orang dapat lah ya. Akan sulit sekali dia memisah-misahkan kalau memang ini dipilih-pilih gitu ya. Saya rasa enggak. Oke. Semua teman tuh Pak Nuso Negroho. Ibu Bapak Randy, makasih Pak Wan, sama-sama.
Bapak candycandies.id. Kalau UMKM OP diperpanjang, apakah omset di bawah 500 juta tetap ditanggung pemerintah? Jawabannya betul ya. Bukan ditanggung pemerintah ya, tetapi memang di bawah 500 juta itu tidak usah bayar pajak ya. Tidak usah bayar pajak. Jadi tidak ada perubahan mengenai itu ya. Nah, tidak ada yang perubahan, omset di bawah 500 juta tetap tidak usah bayar pajak. Itu tidak terpengaruh. Oke. Thank you Pak Candy, semoga terbantu. Bapak Henry DHR, mau tanya, pas terbitin bukti potong PPh 21, kok kedouble di lawan transaksi ya? Padahal kita bikinnya cuma satu. Udah nggak usah pusing, itu masalah Cortex. Itu Cortexnya yang bermasalah, bukan kita. Jadi nggak usah pusing, nanti akan diperbaiki oleh sistem Cortexnya, gitu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Oke, santai aja. Sama teman-teman Pak Henry. Bapak 7ID. Pajak marketplace belum melakukan pemotongan. Apakah perlu membayar secara mandiri aja kok? Jawabannya perlu ya, perlu. Kalau marketplace sudah bilang dia belum bisa memotong, maka kita perlu bayar sendiri seperti biasa. Oke, thank you Pak 7ID. Bapak Ferdian Kun. Saya semisal 2018 sudah menggunakan tarif UMKM. Apakah sampai 2029 bisa menggunakan terus kok? Thank you before. Jawabannya bisa sampai 2029 Desember. Ya, thank you Pak Ferdian, semoga terbantu. Bapak Aldi Ginting, matiin CV atau PT yang kena UMKM nggak kena pemeriksaan kok? Nggak sih, jadi bukan dimatikan dengan cara ditutup ya, tetapi biarkan dia tetap dilapor nihil. Tetap dilapor SPT tahunan, 1 tahun 1 kali, lapornya nihil aja. Gitu aja sih, biar gampang. Oke, karena kalau ditutup akan ada pemeriksaan. Oke, thank you Pak Aldi Ginting, semoga terbantu. Ibu Anggreni Tasya, Awan kalau buka PT baru dapat 0,5%, tetapi setelah 4 tahun buka baru lagi. Tapi kan ada jejak ya di Cortex, gimana kok? Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Saya punya PT 1, 2, 3, 4 PT, nggak ada masalah ya. Jadi satu orang punya 100 PT juga nggak apa-apa, gitu ya. Oke, teman-teman tuh Bu Anggreni Tasya. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 ya, kita akan tampung dulu ya, dan kita akan usahakan jawab di YouTube ya, buat yang belum terjawab. Oke, kita tampung dulu. Ada Bapak Niro Sanjaya, Bapak CV Angkasa, kemudian Bapak Mei 2107, Bapak Ibu Jena Kapakers, Bapak Ibu Caroline Anita, Bapak Andre Jaswanda, Bapak Ibu Fatmalia 24, Bapak Simon, Ibu Beon Panda, Bapak Demo, Ibu Dwi Panda, Bapak Jovin 2002, Ibu Lydia Samodra. Oke teman-teman ya, mohon maaf yang belum bisa terjawab ya, kita akan jawab di YouTube ya. Oke, thank you teman-teman semua, kita jumpa lagi hari Senin depan jam 8 malam. Oke, thank you semuanya, mari, thank you.